Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast Asabik Bercerita. Jadi di podcast ini kita akan membahas tentang sejarah dari para sahabat yang termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awalun. Jadi teman-teman, As-Sabiqunal Awalun itu kan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sebelumnya gimana kabar dari teman-teman semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga dalam setiap urusannya Allah selalu memberikan kelancaran bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang kepemimpinan ala Abu Bakar As-Siddiq. Jadi waktu itu peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan bagi kaum muslimin di Madinah. Dengan tidak adanya Nabi bersama mereka, periode tersebut menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Soalnya kan Nabi ini udah memimpin selama 23 tahun bagi kaum muslimin, baik itu secara politis ataupun secara spiritual gitu. Nah, Nabi juga dalam kepemimpinannya itu dibimbing langsung oleh kekuatan ilahi. Nah, pada saat itu Nabi yang tidak ada lagi, lalu apa yang akan terjadi dengan masyarakat yang telah dibangun oleh Nabi, dan siapa yang akan memimpin kaum muslimin dari sepeninggalan Nabi? Kemudian pada saat sebelum jasad Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh ulama dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Nah, teman-teman, ketika itu muncul usulan dari dua negara. Artinya satu kelompok itu dipimpin oleh kaum Ansor dan satunya lagi dipimpin oleh kaum Muhajirin. Namun usulan ini rasanya akan dapat memicu perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq adalah pilihan yang tepat, teman-teman, karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya setelah Ibunda Khadijah. Lalu Abu Bakar ini mendapatkan gelar Khalifatur Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut dengan khalifah. Namun khalifah ini bukanlah nabi baru. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Jadi tugas khalifah ini bertindak sebagai pemimpin dengan teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memimpin Madinah. Nah teman-teman, pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang dari suku Badui yang baru memeluk Islam mulai melakukan pemberontakan gitu.
mereka menolak untuk membayar zakat. Padahal zakat ini kan merupakan pilar penting bagi umat Islam. Namun mereka menganggap bahwa dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka kesetiaan mereka terhadap Islam pun berakhir. Jadi mereka hanya berislam ketika ada Nabi Muhammad aja gitu. Lalu di saat yang bersamaan juga muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru. Salah satunya yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, dengan kondisi yang terjadi seperti itu, Abu Bakar langsung mengambil tindakan militer. Beliau memilih Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirimkan ke bagian timur untuk memadamkan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena beliau belum pernah kalah dalam perang yang dilakukannya, baik itu sebelum ataupun sesudah memeluk Islam. Nah, inilah alasan Khalid bin Walid dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi pemimpin dalam ekspedisi itu. Benar saja teman-teman, bahwa pasukan yang dikomandoi oleh Panglima Khalid bin Walid ini berhasil mempertahankan Madinah dari pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan teman-teman, Musailamah pun terbunuh dalam perang tersebut. Perang itu dikenal dengan nama Perang Yamamah. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu perlahan-lahan kesetiaan pada khalifah menyebar di seluruh penjuru Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali memeluk Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan pun selesai. Nah, umat Islam bersatu sebagai negara kesatuan. Sampai pada titik ini, Islam berhasil melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan kepada Islam dan kepemimpinan politik sepeninggalan Nabi. Nah, jadi teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil menjawab pertanyaan tentang bagaimana kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, Khalifah Abu Bakar juga sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Karena dalam perang Yamamah banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran dituliskan secara terpisah dan tersebar di seluruh kaum muslimin. Nah, atas dasar itu teman-teman semuanya, Al-Quran disatukan kembali pada masa Abu Bakar ini dengan saran dari Umar bin Khattab. Nah, saran dari Umar ini adalah agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Setelah itu, naskah Al-Quran ini disimpan di lokasi yang terpusat untuk berjaga-jaga atas kemungkinan yang tidak diinginkan jika seluruh para penghafal Al-Quran meninggal. Jadi mungkin teman-teman semuanya juga udah pada tahu bahwa pada masa Abu Bakar ini diadakannya pembukuan Al-Quran gitu. Ini dikarenakan banyaknya para hafiz Quran yang pada masa itu
wafat ketika berperang. Lalu teman-teman, masa kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung pada 632 Masehi sampai 634 Masehi ketika beliau wafat. Ini sepertinya singkat sekali ya. Namun dalam 2 tahun ini Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggalan Nabi. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah-khalifah yang setelahnya. Tauladan terakhir yang ditanamkan oleh Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Ia memilih tidak berdasarkan garis keturunan, tetapi memilih orang yang menurutnya paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Nah, pada akhir hayatnya, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus dari kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi teman-teman, mungkin itulah sedikit cerita dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dengan podcast ini kita dapat lebih banyak belajar lagi tentang sejarah Islam dan juga tentang keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabatnya, para penerusnya, dan para pengikutnya. Ya teman-teman, ini cerita ini kita ambil dari sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam channel YouTube Jejak Petunjuk. Mungkin hanya itu teman-teman dari podcast Asabik Bercerita episode pertama ini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.